Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah warga kerajaan sorga. Anda adalah warga kerajaan sorga, benarkah? Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 13 mengatakan, semua orang ini beriman sampai mati. Mereka tidak menerima perkara-perkara yang dijanjikan oleh Allah, tetapi dari jauh mereka nampak dan menyambutnya. Mereka mengaku dengan terang-terang bahwa mereka hanyalah orang asing dan pengembara di bumi ini. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca kesemuanya di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ya. Ini merupakan perkabaran Paulus tentang ciri-ciri orang yang beriman dan tokoh-tokoh iman yang sedang dan akan menjadi penghuni kerajaan sorga. Sebuah ilustrasi. Negara Timor Leste cukup unik. Sebagian besar kawasannya terletak di bagian timur Pulau Timur. Namun ada satu tempat bernama Oikusi yang terletak di bagian barat pulau itu dan dikelilingi oleh wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi secara geografinya tempat ini berada di wilayah Republik Indonesia. Tetapi secara pentadbirannya berada di bawah pemerintahan Timor Leste. Posisi unik Oikusi ini disebut ex-lave, yaitu bahagian dari satu negara yang terpisah dari negara induk dan terletak atau dikelilingi oleh negara lain. Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, keadaan kita mirip dengan ex-lave. Secara fisikal, kita berada di bumi dan dikelilingi oleh kehidupan duniawi. Prinsip dan nilai yang berlaku di sekitar kita adalah prinsip dan nilai duniawi. Namun, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, Filipi 3 ayat 20, kita berada di bawah pentadbiran atau pemerintahan surgawi dan sepatutnya tunduk atau mengikut kepada prinsip dan nilai-nilai kerajaan sorga. Menjadi warga ex-slave jelas tidak mudah. Memegang teguh nilai-nilai kerajaan sorga dan terlihat berbeza dari kehidupan sekitar pasti sedikit sebanyak akan mengundang unsur-unsur yang coba menjatuhkan iman. Kiranya kita tidak tergoda untuk menjadi serupa dengan dunia dan melepaskan kewargaan kita yang sejati itu. Sebaliknya, bersama dengan para pahlawan iman, kita menyadari bahwa kita hanya pendatang di bumi ini. Kelak kita akan kembali ke tanah air yang lebih baik yang telah dipersiapkan atau disiapkan oleh Tuhan untuk warganya yang tetap setia, yaitu tanah kerajaan surga. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa kewargaan surgawi kita seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik di dunia ini. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh mempertahankan kewarganegaraan sorga yang Tuhan sudah karuniakan kepada setiap kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk terus mempertahankan kewarganegaraan surga itu, sementara menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.